hari. Perkenalkan, nama saya Maridan Jelastini dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 27. Di video ini, saya akan membahas salah satu tokoh yang berperan dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira siapakah beliau? Apa peran dan kontribusi beliau dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan mengapa saya memilih beliau untuk saya bahas dalam video ini? Ya, beliau adalah si pengetik teks proklamasi Indonesia. Muhammad Ibnu Sayuti, atau yang kita kenal dengan Sayuti Melik. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta, Hindia Belanda pada tanggal 22 November 1908. Sayuti Melik adalah putra dari Abdul Mumin atau Parto Prawito dan Sumilah. Ibnu Sayuti mengenyam pendidikan sekolah dasar di sekolah Ongkoloro, Desa Surowulan hingga kelas 4 SD dan menamatkan jenjang sekolah dasarnya di Yogyakarta. Kemudian tahun 1920 ia meneruskan studinya ke sekolah guru di Solo. Di sana ia belajar mengenai nasionalisme. Setelah kemerdekaan, beliau menempuh kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tanpa mendapatkan gelar. Pada tanggal 19 Juli 1983, Sayuti Melik menikah dengan seorang aktivis dan wartawati yang bernama Surastri Karma Trimurti. Mereka dianugerahi dua orang putra yang bernama Heru Baskoro dan Musafir Karma Budiman. Sayuti Melik dikenal memiliki sikap patriotisme tinggi yang diwarisi dari sang ayah. Sayuti Melik wafat di umur 80 tahun tepatnya pada tanggal 27 Februari 1989. Kontribusi dan keterlibatan Sayuti Melik dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah terlihat ketika beliau bergabung ke dalam PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai Insinyur Soekarno. Beliau merupakan salah satu dari 6 anggota PPKI tambahan yang direkrut tanpa sepengetahuan Jepang. Yang awalnya jumlah anggota PPKI 21 orang menjadi 27 orang. Sayuti Melik termasuk ke dalam anggota kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Soekarno-Hatta hingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, beliau termasuk ke dalam golongan pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau bersama Soekarni, Chairul Saleh, Wikana, dan Sadunco Singgih, serta pemuda lainnya membawa Soekarno bersama Fatmawati, Guntur, dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah kembali ke Jakarta, Insinyur Soekarno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamada Muda Maeda. Golongan muda yang diwakili oleh Sayuti Melik dan Soekarni menjadi saksi dan membantu proses penyusunan teks proklamasi. Sayuti Melik sendiri adalah sekretaris dari Bung Karno. Di sana, Sayuti Melik berpendapat bahwa teks proklamasi ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Atas perintah Soekarno dan sudah disetujui anggota PPKI, Sayuti Melik mengetik dan menyempurnakan naskah proklamasi dengan melakukan beberapa perubahan seperti: yang pertama, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua, kata tempo diubah menjadi tempo. Yang ketiga, adanya penambahan nama Soekarno-Hatta di bagian bawah naskah. Dan yang keempat, kata di Jakarta 180805 diubah menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8
tahun 05. Atas jasa Sayuti Melik, akhirnya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dibacakan Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Saya memilih Sayuti Melik karena beliau memiliki sikap patriotisme yang tinggi sejak kecil. Selain itu, karena beliau adalah pemuda yang gigih dan pantang menyerah untuk ikut serta dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau juga memberikan pelajaran bagi saya bahwa sikap gigih dan pantang menyerah untuk meraih suatu keberhasilan membutuhkan sebuah proses. Semoga dengan sikap dari Sayuti Melik dapat kita jadikan inspirasi dan teladan untuk kedepannya. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.